Hey, sebelum lanjut, jangan lupa pakai earphone atau headphone kamu dulu ya. Relax, baringkan badanmu, dan tutup mata kamu pelan-pelan. Hey, Ade mana sih? Kok jam segini belum pulang? Aku khawatir banget nih. Tapi kemana ya? Kayak nggak biasanya dia belum pulang jam segini. Jam... jam 11 lagi. Aku chat juga nggak ada kabar. Aku juga gak tahu dia kemana. Mana ya? Dia juga nggak bilang mau kemana. Sumpah aku khawatir banget sama dia. Kalau kenapa-napa gitu. Hei, adek. Adek kemana aja tadi? Nggak ngabarin kakak mau kemana. Ya udah masuk dulu. Tadi aku chat, aku telepon juga nggak ngebales kamu. Kamu kemana? Bicara, mau kemana kamu tadi? Sampai jam 11 gini loh. Nggak ngabarin juga. Nggak bilang kalau kamu mau kemana. Aku khawatir kamu kalau kenapa-napa. Masalahnya ini kamu nginep di kosan kakak. Jadi kakak yang harus bertanggung jawab sama kamu. Kalau kamu di rumah Momi kan beda cerita. Kemana aja kamu tadi? Kenapa kamu gak bilang mau kemana gitu? Jam 11 gini loh baru pulang. Ngapain aja kamu di luar? Hmm? Jalan-jalan. Jalan-jalan sama siapa? Kenapa kamu mau diajak dia sampai tengah malam gini? Sama teman. Cowok atau cewek? Cewek. Tapi ingat waktu dong. Masa kamu jam 11 gini belum pulang juga? Dan aku telepon kamu nggak nggak ngangkat telepon. Iya aku maafin tapi la- eh ih. Lain kali lain kali kalau kamu keluar gini ya bilang dong ke kakak. Keluarnya sama siapa? Sampai jam berapa? Dan kemana aja gitu. Kakak khawatir tau. Kalau kamu kenapa-napa, kakak yang repotnya. Yaudah ganti baju dulu sana. Eh, yang bener dia sama cewek. Ya udahlah. Yang penting dia balik aja. Aduh. Hmm? Dek, coba kamu cerita. Tadi kamu jalan-jalan kemana?
Dan kenapa kamu nggak ngasih tahu Kakak sebelumnya kalau kamu mau jalan-jalan bahkan sampai jam 11 gini? Kalaupun kamu gak mau ngasih tahu Kakak ya minimal diangkat dong telepon Kakak itu. Atau dibales gitu chatan Kakak. Nah, ya udahlah, kamu lupa juga. Hmm, kamu bawain Kakak sesuatu ya? Apa itu? Oh, jam tangan. Sini, coba aku pakai. Bagus sih. Makasih ya. Maafin aku juga tadi eh terlanjur marah sama kamu. Soalnya aku bukan marah karena ya marahin kamu tanpa alasan. Tapi aku cuma khawatir aja sama kamu. Kalau kamu kenapa-napa kan, ya kakak nggak mau kamu kenapa-napa. By the way, makasih ya jam tangannya. Hmm? Iya, aku maafin. Tapi kamu maafin kakak juga ya, karena ngebentak, memarahin kamu tadi. Ya udah. Hmm? Ya baring aja sini di pangkuan kakak. Enggak, aku enggak marah lagi. Tapi lain kali kamu kalau mau keluar, mau kemana gitu, bilang sama kakak. Kalaupun kamu di rumah mommy ya minta izin sama mommy atau sama papi gitu. Jangan sembarangan aja nyelonong keluar. Karena kalau kamu kenapa-napa, kami gak tahu gitu. Kamu gak bilang soalnya. Ya, lain kali jangan lagi ya. Hmm. Sambil aku ulusin kepalanya nih. Emangnya kamu tadi kenapa? Kemana sih? Oh, ke pasar malam situ ya. Emang masih buka sampai jam 11 gini? Oh, justru rame ya kalau semakin malam. Hmm. Eh, Dek, esok malam boleh ikut kakak nggak ke pasar malam itu? Hmm, boleh ya. Di sana emangnya ada orang jual apa aja? Hmm? Lengkap kah? Wih, lengkapnya apa aja tuh? Oh, kayak makanan, perhiasan, pakaian ya. Oh lah. Di sana ada jual ini nggak? Jual apa sih? Jual casing HP. Oh ada ya. Aku cuma mau beli casing HP sama hmm, apa sih itu namanya? Earphone. Ya enggak sih? Ah iya, ya, earphone. Soalnya earphone aku rusak. Jadi mau beli yang baru.
Ya headphone ada sih aku, cuma, kalau terlalu lama make itu kayak, gimana ya, kayak agak sakit aja telingaku. Soalnya kebiasaannya pakai earphone atau TWS aja, yang kecil itu. Hmm. Kamu udah makan belum? Udah ya? Kakak tadi udah juga ya? Hmm. Hmm? Iya, nggak apa-apa. Kamu mau berapa malam pun nginap sini, kakak bolehin. Tapi dengan syarat, ya tadi, kalau mau keluar itu bilang dulu sama kakak. Atau kalau boleh kakak juga ikut. Ya, tadi emang kakak lagi sibuk sih. Perkara ngurusin pekerjaan juga. Jadi ya nggak bisa dulu. Tapi malam esok bisa kok. Malam esok aku jadwalku kosong. Malam ini udah kelar sih kerjaannya tadi. Emang kenapa? Hmm? Kamu mau minta diklonin? Hmm, ya udah. Kloninnya mau gimana? Mau tetap posisi kayak gini atau aku juga ikut baring? Oh, kayak gini aja ya. Oke. Jadi aku elusin kepala kamu doang nih. Ya udah. Hah? Sekalian nama tangan aku. Emang tangan aku mau diapain? Loh, kamu mau mainin tangan aku gitu? Ah, ya udah nih ambil aja. Tapi jangan dibawa. Eh, gak pernah berubah kamu. Dari dulu selalu minta dimanja. Tapi nggak apa-apa. Daripada kamu punya pacar yang tiba-tiba suatu saat nyakitin kamu kan, atau bahkan nyelingkuhin kamu, ya sakit aja rasanya. Mendingan sama kakak aja. Enggak, bukan pacaran sama kakak, enggak. Tapi kalau kamu perlu ketenangan, perlu pelukan, perlu eh, sentuhan, ya sama kakak aja. Lagian kita mahram juga kok. Enggak ini, enggak ada dosa juga kalau sentuhan gini. Ya kecuali berlebihan aja gitu. Kakak mah enggak pernah mancing. Cuma kamunya doang yang suka mancing. Mancing perkara sama kakak. Mancing kakak marah. Tapi sebenarnya kakak nggak bisa eh, lama-lama marah sama kamu. Soalnya kalau kamu marah itu kayak kasihan aja aku liatnya. Maksudnya kalau aku marahin kamu itu kayak seakan kamu itu bayi yang merengek. Merengek dalam artian itu nggak nangis kayak bayi sungguhan, tapi kayak apa ya, kayak diam cemberut aja gitu kamunya kalau aku marahin. Jadi aku
nggak bisa terlalu lama marah sama kamu. Kasihan soalnya. Udahnya kamu gak punya pacar, kakak marahin, kan tambah ini. Apalagi kalau Momi lagi banyak urusan, kamu nggak bisa cerita ke siapa-siapa, nggak bisa manja ke siapa-siapa. Makanya kau jadi satu-satunya tempat kamu buat apa sih? Buat ngemerhatiin kamu, buat ngasih perhatian ke kamu. Bagus loh jam yang kamu kasih tadi. Kamu beli berapa sih? Bukan beli berapa. Harganya berapa sih? Kayak bagus gitu jamnya. Hah? Serius kamu? Semurah itu kah? Tapi bagus loh, Dek, jamnya ini. Ya, di harga 70.000 nih termasuk bagus jamnya. Aku curiga kayaknya kamu udah ketular apa sih? Cara belanja ibu-ibu. Yang asalnya penjualnya naruh harga 150.000, kamu tawar 50.000 gitu. Dan ujung-ujungnya diiyain di harga 70.000. Iya kan? Oh enggak ya. Emang tadi kamu nawar berapa? Hah? 50.000 juga? Oh tapi penjualnya naruh harga 100.000 ya? Wajar aja sih. Kalau 100.000 kamu tawar 50 ya wajar aja. Yang nggak wajar tuh naruh harga 300.000 ditawar 50.000. Nah itu baru nggak wajar tuh. Tapi kamu udah mulai ini ya, udah mulai menguasai skill berbelanja ibu-ibu. Ya iyalah, masa kamu dipanggil bapak-bapak gitu? Kalau kamu nggak mau dipanggil ibu-ibu ya udah aku panggil bapak-bapak aja kamu. Nggak mau ya. Aduh, adek. Tapi jujur bagus loh, di harga 70.000 nih. Warnanya silver, yang termasuk warna yang aku suka juga. Kamu suka banget mainin tangan aku. Emang ada apa di tangan aku nih? Jadi kamu suka banget mainin. Kayak gak ada mainan lain gitu. Itu HP kamu bikin nganggur loh. Kasian loh dibiarin tuh HP. Kamu suka banget. Padahal apa menariknya dari tangan aku ini? Kayak tangan biasa pada umumnya. Emang suka ya? Hmm? Kenapa aku elusin rambut kamu? Ya, iya kan tadi kamu minta. Masa lupa? Baru beberapa menit loh. Oh, jadi maksud kamu kenapa aku jadi mau-mau aja
disuruh kamu buat elusin kepala kamu? Ya karena, sebagai seorang kakak yang baik yang baik, jadi ya sudah seharusnya tugas aku buat, mmm, menjadi penenang kamu. Walaupun kamu udah dewasa ini. Tapi ya nggak apa-apa kan, apalagi kamu belum punya suami, bahkan kamu nggak pacaran. Jadi wajar aja dong kalau aku sebagai kakak, ngelakuin hal seperti ini. Lagian ini bukan hal yang tabu di masyarakat. Tapi kadang justru kayak gini malahan dianggap kayak, ngapain sih adik kakak gitu, kayak pasangan aja. Padahal ya nggak ada salahnya. Hmm? Ya, kamu emang cantik. Emang aku ada bilang kamu jelek? Nggak ada kan? Iya beneran, emang kamu ini cantik. Mata kamu bulat dan ada dua gitu. Hidung kamu ada satu, lubangnya dua. Ya kan emang bener. Masa mata kamu segitiga sih? Dan masa mata kamu cuma ini, mata kamu cuma tiga gitu? Kan nggak mungkin. Iya beneran cantik kamu. Nggak bercanda kok. Tadi doang bercandanya. Hmm? Kamu nanya ke aku, cantikan kamu atau orang yang pernah aku lihat yang paling cantik gitu? Orang yang paling cantik menurut aku eh tetap Momi sih. Karena dialah cinta pertama seorang anak lelaki. Dialah orang yang selalu ingin kubanggakan juga. Dan ya aku nggak mau dia sedih gara-gara aku. Itu. Bandingin sama kamu ya. Hmm, dua-duanya cantik sih. Karena Momi atau ibu itu gak akan pernah tergantikan kecantikannya oleh apapun. Karena dialah yang melahirkan kita, yang membesarkan kita sampai begini. Ngajarin kita yang baik dan yang salah, yang benar dan yang salah. Dia juga yang ngejaga kita ketika kita lagi kesusahan. Emang beberapa ada yang gak peduli gitu. Tapi dialah tetap ibu kita. Nggak akan pernah tergantikan. Bahkan sekalipun seseorang ditelantarkan oleh ibunya atau mungkin eh, ditaruh di panti asuhan, nggak akan pernah tergantikan sosok ibu itu. Sejahat-jahatnya dia. Kok malah sedih gini? Makasih kamu lapin air mata aku. Aku kalau bicarain soal orang tua
terutama ibu itu kayak apa ya? Nggak ada hal, eh, nggak ada satupun hal yang paling menurut aku bahagia selain ngebahagiain orang tua, kedua orang tua, ibu atau bapak, mommy atau papi, sama. Yang paling bikin aku bahagia itu. Karena ya sebagai seorang anak, kita itu sebisa mungkin bisa membantu mereka. Walaupun kita tidak bisa membantu mereka, setidaknya kita jangan nyusahin mereka. Bahkan ketika kamu nih punya uang lebih dari gaji kamu punya sesuatu yang berlebihan, mungkin harta, apa kayak gitu. Ya, jangan lupa kasih ke orang tuamu. Bahkan 100 triliun pun gak akan mampu membalas jasa kedua orang tua. Gak akan mampu membalas semua yang mereka berikan. Termasuk uang sebanyak apapun. Karena apalagi kan seseorang ibu itu taruhannya nyawa. Melahirkan anak sama dengan hidup dan mati. Jadi kita bersyukur apapun yang telah orang tua kita berikan atau ajarkan kepada kita. Sekeras-kerasnya ajaran mereka, dia tetaplah orang tuamu. Dia tetaplah orang tua kita. Dia gak akan pernah tergantikan. Walaupun digantikan oleh ibu yang paling baik, gak akan tergantikan orang tuamu yang benar-benar orang tuamu. Bukan orang tua orang. Orang tua orang gitu. Bukan orang tua dari orang lain. Tuhan malah ini aku malah curhat, malah ngasih motivasi. Ya nggak apa-apa lah. Semoga ini aja pengingat buat kita. Kamu juga bahwa ya setidaknya kita bisa memberikan sesuatu ke orang tua kita sebelum mereka tiada. Sebelum mereka menghembuskan nafas terakhir. Karena ketika orang tua kita sudah tiada, sebanyak apapun harta yang kita punya, sebanyak apapun kebahagiaan yang kita rasakan, tapi ketika orang tua kita sudah tiada, gak ada artinya semua itu. Gak ada artinya uang miliaran yang kamu punya ketika kamu gak bisa lagi ngasih ke mereka. Walaupun kamu bisa kirim mereka doa, sedekahkan hartamu kepada orang untuk orang tuamu, tapi masih belum cukup. Kecuali kamu sukses sebelum orang tuamu telah tiada. Kamu bisa ngasih istilahnya itu meringankan beban mereka, ngasih mereka sebuah hadiah. Dan yang paling indah itu ketika mereka bisa tersenyum dengan apa yang kita kasih ke mereka. Karena gak ada ini, gak ada ya aku udahan kan malah jadi
Mulai jadi nangis awan. Maaf ya, mungkin kamu nangis juga dan terharu dengar ini. Ya, kita bicara yang lain aja. Ya, kamu bener. Biasanya kalau habis nangis ini malah jadi agak ngantuk. Jadi kepengen tidur. Ya, udah kita tiduran. Oh ya, aku ada ini juga, sesuatu buat kamu. Mungkin kamu suka. Ya, kita ke kamar dulu. Masa di sini? Soalnya hadiahnya ada di kamar. Ya. Kamu bangun dulu. Gimana aku jalannya? Nah, ayo. Nah, kamu ketika aku buka kamar ini, kamu udah bisa nebak gak apa hadiahnya? Bunga. Salah, bukan bunga. Apa lagi? Gambar kamu. Mana gambar kamu? Oh, itu. Kan gambar kamu itu emang aku pajang di kamar aku buat kenang-kenangan aja. Bukan buat kenang-kenangan sih. Buat melepas rindu aja gitu. Kalau aku kangen kamu kan bisa aku lihat di dinding. Bantal. Itu bantal aku, Dek. Bukan hadiah buat kamu. Kamu gak bisa nebak ya. Itu hadiahnya ada di dekat kaki kamu. Kamu suka nggak? Lucu kan? Itu boneka kelinci. Warna putih yang aku beli beberapa minggu yang lalu. Karena kamu sebelumnya kan bilang mau nginep. Jadi itu buat kamu. Suka kan? Nanti bawa aja balik. Buat hadiah kamu itu. Soalnya beberapa hari lagi kan, bukan beberapa hari sih. Beberapa bulan lagi kan kamu ulang tahun. Jadi ya itu hadiah pertamanya. Nanti ada kejutannya lagi. Ditunggu aja ya. Lucu kan? Bonekanya juga aku beli nggak yang kecil. Soalnya aku lihat di toko itu ada sih boneka kelinci yang kecil tapi kurang puas aja gitu bagiku. Jadi ya aku beliin yang agak gedean sedikit bonekanya. Biar kalau dipeluk itu terasa gitu. Iya, sama-sama. Gak usah makasih gitu deh. Emang seharusnya aku ngasih kamu. Oh iya, kan aku eh kayaknya agak lamaan sih di sini. Nanti aku balik kampung juga. Aku mau minta titipin ke kamu sesuatu buat ngasih ke mommy sama papi.
Nih eee, buat kalian semua, kamu, Umi sama Papi aku kasih baju. Baju ini ya baju biasa doang, tapi kayaknya mereka suka deh. Kamu juga pasti suka. Iya, aku ada juga di sini. Baju aku ada di lemari. Ini bajunya. Kasih ke mereka juga ya. Itu kan ada 3 tuh. Buat kamu satu, buat mereka satu-satu. Dan buat Mommy, khusus buat Mommy, aku bawain tanaman plastik. Ya plastik doang sih. Karena Mommy kan suka tanaman gitu. Dan tanamannya itu rata-rata aku lihat emang tanaman asli, nggak tanaman yang dari plastik. Jadi kayaknya Mommy suka deh kalau aku bawain ini. Ya biar nggak harus disiram gitu. Nih coba kamu lihat, lucu kan? Ya nanti bawain ini ya. Nggak berat kok, cuma ya agak gede aja. Ya kan kamu nanti naik kereta juga, jadi nggak masalah kalau bawa yang agak banyak. Tapi jangan sampai banyak juga sih. Kalau untuk Papi bawain, aku beliin ini sih. Ada tas sama ini, rokok. Soalnya Papi suka banget ngerokok. Ya emang aku udah bilangin sih. Tapi emang orang yang ngerokok itu kalau udah kecanduan susah banget berhentinya. Jadi ya udahlah aku kasih ini. Karena ini dong yang Papi suka. Yang lain mah dia mending ngerokok daripada makan. Enggak, kalau aku enggak ngerokok. Karena ya aku nggak mau aja gitu. Nggak mau kecanduan aja. Pertama, rokok itu ngebuang duitku banyak. Apalagi kalau sebungkus atau 2 bungkus sehari bisa boncos aku. Terus penyakitnya juga. Terus ya ini baunya aja kurang suka aku. Ya mungkin pecinta rokok suka bau rokok, tapi aku nggak suka. Hmm? Untuk aku. Untuk diriku sendiri sih sudah banyak aku ngasih reward. Cuma buat kalian aja nih. Mumpung aku ada rezeki lebih, ya sekalian kan kamu datang ke sini, ya udah aku nitip bawain ke sana. Nanti kapan-kapan aku bakal ke sana sih, nunggu cuti dulu. Soalnya ini kerjaanku di perusahaannya itu lagi banyak kerjaan, lagi rame lah. Klien yang merluin. Jadi ya mau gak mau aku harus kerja dulu. Nanti deh aku minta cuti atau nunggu cuti dulu. Yuk, ya udah kita tidur. Kamu nggak bisa ngelepasin boneka kelinci itu ya. Ya aku pun suka deh sama boneka kelinci itu. Sebelumnya itu jadi mainan aku. Jadi boneka kelinci itu bekas sentuhanku juga. Iya siapa tahu bekas aku sentuh kan kamu makin suka sama bonekanya. Ya udah kita tidur. Aku mulai ngantuk nih. Iya kan enak kasurnya. Karena aku beli yang agak mahalan. Ya supaya tidurnya lebih
nyenyak aja gitu. Lebih rileks aja. Soalnya tidur itu penting. Karena investasi terbaik itu ya untuk keperluan tidur. Ya udah, enak kan kasurnya. Nah, aku tidur duluan. Iya, kamu juga. Selamat malam.